Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anisatul Hikmah. Saya di sini bersama dua rekan saya, yaitu ada Elisa Putri dan Dewi Dahlia. Di sini kami akan mempresentasikan materi teori biaya untuk mata kuliah teori ekonomi. Kami akan membahas mulai dari konsep biaya, pengelompokan biaya, contoh studi kasus, dan pusat biaya. Untuk yang ingin mengetahui tentang materi teori biaya ini, bisa simak videonya sampai habis. Yang pertama, kita mulai dari konsep biaya. Eh, Menurut Dr. Vladimir, biaya adalah penggunaan sumber ekonomis seperti kas atau setara kas untuk memperoleh manfaat barang atau jasa dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan menurut Yuniarka, biaya adalah pengorbanan sumber daya, aset atau beban untuk mencapai tujuan tertentu. Jika biaya itu memberi manfaat di masa depan, itu disebut sebagai aset, dan jika tidak memberi manfaat, itu disebut sebagai beban. Dan dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep biaya adalah pengalokasian sumber daya untuk memperoleh manfaat di masa kini maupun mendatang. Biaya digunakan oleh pihak internal seperti manajer, staf keuangan, dan untuk bagian eksternalnya itu digunakan untuk investor dan kreditor, serta maknanya dapat berbeda tergantung konteks penggunaannya. Selanjutnya masuk ke pengelompokan biaya. Menurut Dr. Vladimir, terdapat istilah akuntansi, different cost for different purpose, yang merujuk pada konsep bahwa biaya dapat digunakan tergantung pada tujuan dan kepentingannya, sehingga pengelompokan biaya tersebut juga berbeda-beda. Untuk pengelompokan biaya menurut Yuniarka, biaya dikelompokkan dalam beberapa macam, antara lain yang pertama adalah biaya menurut waktu. Biaya menurut waktu adalah pengelompokan biaya berdasarkan waktu pengakuannya dalam laporan keuangan. Biaya menurut waktu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu biaya produk atau product cost dan biaya periode atau period cost. Untuk biaya produk atau product cost, yaitu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Biaya produk terdiri dari yang pertama ada bahan baku langsung atau direct materials, yaitu bahan utama yang secara langsung menjadi bagian dari produk akhir. Yang kedua ada tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu biaya upah untuk pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Dari biaya produk, yang ketiga adalah overhead pabrik atau manufacturing overhead, yaitu adalah komponen utama terdiri atas bahan tidak langsung indirect materials dan tenaga kerja tidak langsung indirect labor. Untuk bahan tidak langsung, merupakan bahan pendukung yang tidak menjadi bagian langsung dari produk akhir, namun dibutuhkan dalam proses produksi. Dan untuk tenaga kerja tidak langsung, yaitu adalah biaya untuk karyawan yang tidak mengerjakan produk secara langsung, tetapi tetap diperlukan demi kelancaran operasional pabrik. Pengelompokan biaya menurut Yuniarka yang kedua adalah biaya periode atau period cost, yaitu adalah biaya yang diakui pada saat terjadinya transaksi dan dicatat langsung sebagai beban pada laporan laba rugi. Terdapat dua unsur utama dalam biaya periode, yaitu yang pertama adalah biaya administrasi atau administrative cost, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan manajerial. Yang kedua adalah biaya pemasaran atau marketing cost, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran produk, pendistribusian, dan penjualan barang atau jasa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dewi Dahlia.
Nama saya Dewi Dahlia, akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh studi kasus dari total biaya produk dan total biaya periode. PT Maju Jaya Tekstil memproduksi 1.000 unit pakaian jadi dalam 1 bulan. Berikut adalah data biaya produksinya. Terdapat biaya bahan baku, yaitu kain dan benang, yang merupakan jenis biaya direct materials senilai 50 juta rupiah, dan kemudian terdapat gaji penjahit yang merupakan jenis dari direct labor sebesar 25 juta rupiah. Kemudian terdapat biaya listrik mesin produksi yang merupakan jenis overhead pabrik sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada biaya gaji supervisor produksi yang merupakan jenis dari biaya overhead pabrik senilai 4 juta rupiah. Kemudian ada biaya pemeliharaan mesin yang merupakan jenis dari overhead pabrik senilai 3 juta rupiah. Kemudian ada biaya gaji staf administrasi yang merupakan jenis dari biaya administrasi senilai 8 juta rupiah. Dan kemudian ada biaya iklan produk yang merupakan jenis dari biaya pemasaran sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung total product cost. Rumus dari total produk cost adalah bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Nah, pada soal sebelumnya dapat kita lihat bahwa nilai dari bahan baku adalah 50 juta rupiah, kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu gaji penjahit senilai 25 juta rupiah, dan kemudian ada biaya overhead pabrik yang dapat kita lihat dari contoh soal sebelumnya, yaitu terdiri dari listrik mesin produksi sebesar 5 juta rupiah, biaya gaji supervisor produksi sebesar 4 juta rupiah, dan biaya pemeliharaan mesin sebesar 3 juta rupiah, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 12 juta rupiah. Nah, kita totalkan semua biayanya sehingga menghasilkan nilai 87 juta rupiah. Nilai 87 juta rupiah ini dimasukkan ke dalam nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, maksudnya adalah ketika saat belum terjadi penjualan, biaya 87 juta rupiah ini akan dicatat di neraca sebagai persediaan. Namun, ketika terjadi proses penjualan, maka nilai 87 juta rupiah ini akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Maka biaya total produksi senilai 87 juta rupiah ini akan kita bagi dengan total produksinya, yaitu sebanyak 1.000 unit. Nah, akan menghasilkan nilai 87.000 per unit. Nah, kemudian di soal kedua ini kita diminta untuk menghitung total period cost. Rumusnya adalah biaya administrasi ditambah dengan biaya pemasaran. Nah, pada soal sebelumnya dapat kita lihat bahwa biaya administrasi ini senilai 8 juta rupiah. Kemudian biaya pemasarannya senilai 6 juta rupiah, yang jika ditotalkan akan menghasilkan nilai 14 juta rupiah. 14 juta rupiah ini akan dibebankan langsung ke laporan laba rugi selama periode berjalan. Nah, mengapa demikian? Karena biaya periode ini tidak berkaitan langsung dengan produksi, sehingga tidak dapat dialokasikan langsung ke produk. Sehingga catatan biayanya langsung dituliskan di laporan laba rugi. Selain itu, biaya periode juga tidak memiliki masa manfaat jangka panjang, melainkan hanya pada periode waktu tertentu saja, misalnya seperti biaya administrasi dan juga biaya sewa kantor. Selain itu, biaya periode tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, sehingga dapat dicatat saat terjadinya transaksi. Kemudian, saya akan menjelaskan juga mengenai pengelompokan biaya menurut kategori. Pengelompokan biaya menurut kategori yaitu pengelompokan biaya berdasarkan peran atau fungsi biaya tersebut dalam proses produksi. Terdapat dua kategori utama dalam biaya menurut kategori. Yang pertama ada biaya utama atau prime cost, dan yang kedua ada biaya konversi atau conversion cost.
Nah, di bagian pertama saya akan membahas mengenai biaya utama atau prime cost, yaitu biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada produk akhir. Biaya utama ini merupakan eh, pengeluaran utama yang dilakukan untuk menghasilkan produk jadi. Rumus dari prime cost ini adalah direct materials atau bahan baku langsung ditambah dengan direct labor atau tenaga kerja langsung. Kemudian kita masuk ke dalam contoh studi kasus dari prime cost. PT Kain Indah memproduksi 500 unit baju dalam 1 minggu. Dalam proses produksinya digunakan bahan baku kain dan benang senilai 30 juta rupiah, gaji penjahit yaitu tenaga kerja langsung senilai 15 juta rupiah, maka kita hitung menggunakan metode prime cost. Rumusnya adalah direct materials ditambah direct labor. Direct materialsnya senilai 30 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah, maka akan menghasilkan nilai 45 juta rupiah. Nah, kemudian nilai dari 45 juta rupiah ini kita bagi dengan total unit produksinya, yaitu 500 unit, maka akan menghasilkan nilai sebesar 90.000 per unit. Kemudian yang kedua ada biaya konversi, yaitu conversion cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Conversion cost juga memiliki rumus, yaitu direct labor, yaitu tenaga kerja langsung ditambah dengan manufacturing overhead atau overhead pabrik. Kemudian kita masuk ke dalam contoh studi kasus dari biaya conversion. PT Kain Indah ingin menghitung biaya konversi untuk memproduksi 500 unit baju. Rincian biayanya terdapat gaji penjahit, yaitu direct labor sebesar 15 juta rupiah, kemudian ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya listrik 3 juta rupiah, biaya penyusutan mesin jahit 2 juta rupiah, dan biaya sewa pabrik 5 juta rupiah. Nah, kita akan hitung biaya tersebut menggunakan conversion cost. Kita totalkan terlebih dahulu biaya overhead pabriknya. Kita totalkan semuanya mulai dari biaya listrik yaitu 3 juta rupiah, biaya penyusutan 2 juta rupiah, ditambah dengan biaya sewa 5 juta rupiah, maka akan menghasilkan nilai 10 juta rupiah. Kemudian, gaji penjahit tadi senilai 15 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu direct labor ditambah dengan manufacturing overhead. Direct labor-nya senilai 15 juta rupiah dan manufacturing overhead-nya 10 juta rupiah, maka akan menghasilkan nilai 25 juta rupiah. Berdasarkan contoh studi kasus sebelumnya mengenai biaya utama dan juga biaya konversi, dapat kita lihat bahwa keduanya ini sangat penting untuk diketahui karena keduanya digunakan dalam perhitungan biaya produksi, dalam menganalisis efisiensi produksi, dan juga sebagai dasar dari pengendali biaya dan perencanaan anggaran. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elisa Putri. Saya Elisa Putri akan melanjutkan menjelaskan mengenai pengelompokan biaya. Yang C, biaya menurut alokasi adalah pengelompokan biaya berdasarkan bagian tertentu dalam organisasi yang menjadi penerima alokasi biaya. Terdapat dua kategori utama yaitu yang pertama objek biaya atau cost object, yaitu target atau sasaran yang ingin diukur atau dianalisis biayanya dengan tujuan untuk mengetahui total biaya yang dibebankan, yaitu berupa produk, layanan, proyek, departemen, dan pelanggan. Yang kedua, ada kumpulan biaya atau cost pool, yaitu pengelompokan biaya-biaya sejenis yang dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dialokasikan ke objek biaya, berupa sewa gedung, biaya transport, dan biaya pemeliharaan mesin. Selanjutnya ada menurut Ramdhani, Merida, Hendrani, dan Suheri. Biaya juga dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, biaya menurut perilakunya terhadap perubahan volume aktivitas. Biaya ini terbagi menjadi 4, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Merupakan jenis biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun terjadi perubahan volume aktivitas selama masih dalam batas tertentu.
Contohnya seperti biaya asuransi atau sewa gedung pabrik. Yaitu biayanya tetap dibayar setiap bulan walaupun jumlah produksi meningkat. Selanjutnya, ada biaya variabel atau variable cost, merupakan biaya yang totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume aktivitas atau output. Contohnya, biaya bahan baku dalam produksi. Jika produksi meningkat, maka bahan baku yang digunakan juga meningkat. Kemudian ada biaya semi variabel atau semi variable cost, merupakan jenis biaya yang terdiri atas komponen tetap dan komponen variabel. Contohnya seperti tagihan listrik pabrik, yaitu ada biaya tetap untuk sambungan dan tambahan biaya tergantung pemakaian listrik pabrik. Lalu ada biaya semi tetap atau semi fixed cost. Biaya tetap pada tingkat aktivitas tertentu, tapi akan berubah bertahap jika aktivitas melebihi batas tertentu, yaitu seperti gaji supervisor. Lalu yang kedua, biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditures. Jenis pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomis jangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, pembelian mesin pabrik yang digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Lalu yang kedua ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Jenis pengeluaran ini yang manfaatnya hanya dirasakan saat pengeluaran tersebut dilakukan, yaitu manfaatnya langsung dirasakan dalam periode berjalan. Contohnya biaya perawatan mesin atau gaji karyawan. Lalu selanjutnya ada pusat biaya. Menurut Dr. Vladimir, pusat biaya adalah unit dalam organisasi yang menjadi pusat pertanggungjawaban atas pengendalian biaya, tanpa tanggung jawab terhadap penjualan atau laba. Fokusnya adalah efisiensi penggunaan biaya. Selanjutnya, menurut Kusumawati, pusat biaya adalah suatu area tanggung jawab dalam organisasi di mana kinerja manajernya dievaluasi berdasarkan pengelolaan biaya yang dilakukan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pusat biaya adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian biaya, dengan fokus utama pada efisiensi penggunaan sumber daya. Unit ini tidak menilai kinerja berdasarkan laba atau pendapatan, melainkan dari kemampuan mengelola biaya secara efektif. Umumnya diterapkan pada unit yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, seperti layanan, administrasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada fungsi pusat biaya. Yang pertama ada pengendalian biaya, yaitu untuk mengawasi pengeluaran setiap unit dalam perusahaan agar tetap pada batas yang ditentukan. Dengan demikian, pengeluaran perusahaan dapat dikendalikan dan sumber daya dapat digunakan secara optimal. Lalu yang kedua ada perhitungan harga pokok produk, yaitu dengan cara mengidentifikasi dalam menghitung seluruh komponen biaya produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Lalu yang ketiga yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan. Data pengeluaran yang dihasilkan oleh pusat biaya memberikan kontribusi signifikan bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan distribusi anggaran, peningkatan efisiensi operasional, serta perumusan strategi bisnis yang lebih efektif. Lalu yang keempat yaitu untuk peningkatan efisiensi operasional. Pusat biaya mendorong efisiensi kerja melalui pengawasan terhadap biaya operasional setiap unit. Lalu yang terakhir sebagai alat ukur kinerja. Perusahaan dapat menilai kinerja masing-masing unit berdasarkan pengelolaan biaya. Lalu dapat juga untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas operasional pada tiap bagian dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
Dari materi yang kami paparkan tadi, dapat disimpulkan biaya memiliki peranan penting dalam operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Pemahaman yang baik mengenai konsep biaya dan pengelompokan biaya membantu perusahaan mengelola sumber daya secara efisien. Lalu pengelompokan biaya mempermudah pencatatan, analisis, dan pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, penerapan pusat biaya mendukung pengendalian pengeluaran dan peningkatan efektivitas operasional. Dengan pemahaman biaya yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi dan profitabilitas jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami paparkan mudah dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.